Selamat datang dalam pembelajaran IPA kelas 9 SMP Negeri 11 Kota Kupang. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, Ibu berikan waktu kepada kalian untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu sistem reproduksi wanita. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan fungsi organ penyusun sistem reproduksi wanita. Yang kedua, menjelaskan proses oogenesis. Yang ketiga, menjelaskan siklus menstruasi. Yang keempat, menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan. Nah anak-anak, organ reproduksi manusia akan berkembang dan berfungsi dengan baik pada saat manusia mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Berikut ini adalah gambar organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas yang pertama, ovarium. Ovarium ini struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua, saluran telur atau yang disebut dengan tuba fallopi, kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Yang ketiga, infundibulum, yaitu struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Yang keempat, rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kelima, endometrium. Ini merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Yang keenam, vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang ketujuh, serviks. Serviks ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Baik anak-anak, alat reproduksi wanita dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Kita lihat yang pertama, alat kelamin luar. Alat kelamin yang terletak di luar yaitu terdiri atas vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva adalah suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu kanan dan kiri. Kedua bibir disebut labium. Ke dalam vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Yang kedua, alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam pada wanita antara lain terdiri atas yang pertama, ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 kali 3 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur disebut ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau yang disebut juga dengan tuba fallopi.
Yang berikut kita lihat saluran kelamin. Saluran kelamin pada wanita terdiri atas yang pertama saluran telur atau yang disebut dengan tuba falopi, yang kedua rahim atau uterus, yang ketiga vagina. Yang berikut kita lihat oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembuatan sel kelamin wanita, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Coba perhatikan gambar struktur dari ovarium, ya. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Oogenesis anak-anak ini dimulai dari seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Nah, pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur, oogonium, akan dihasilkan satu sel telur, ovum, yang bersifat haploid N dan 3 badan polar atau polosid. Kalian bisa lihat gambar siklus oogenesis. Ya. Yang berikut menstruasi. Menstruasi atau haid atau datang bulan adalah perubahan fisiologis pada tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik FSH estrogen atau LH progesteron. Periode ini penting dalam hal reproduksi. Pada manusia, hal ini biasa terjadi setiap bulan antara usia remaja sampai menopause. Pada wanita, siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari. Walaupun hal ini berlaku umum, tetapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang sama. Kadang-kadang siklus terjadi sampai 21 hari hingga 30 hari. Biasanya menstruasi rata-rata terjadi 5 hari. Kadang-kadang menstruasi juga terjadi sekitar 2 sampai 7 hari. Paling lama itu 15 hari. Jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka itu sudah termasuk darah penyakit. Yang berikut siklus menstruasi. Ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, yaitu luruh dan dikeluarkannya dinding rahim dari tubuh. Yang kedua fase praovulasi, yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh peningkatan kadar hormon estrogen dalam tubuh. Yang ketiga fase ovulasi. Masa subur atau ovulasi adalah suatu masa dalam siklus menstruasi wanita di mana sel telur matang siap untuk dibuahi. Yang keempat, fase pasca ovulasi, yaitu masa kemunduran ovum bila tidak terjadi fertilisasi. Nah, pada tahap ini terjadi kenaikan produksi progesteron sehingga endometrium menjadi lebih tebal dan siap menerima embrio untuk berkembang. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka hormon seks dalam tubuh akan berulang dan terjadi fase menstruasi kembali. Yang berikut proses fertilisasi dan kehamilan. Proses fertilisasi didahului oleh proses pembuahan atau satu telur yang bersatu dengan sel sperma tozoa yang akan menghasilkan zigot. Zigot membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pada hari keempat, zigot menjadi segumpal sel yang sudah siap untuk menempel atau nidasi pada lapisan dalam rongga rahim atau endometrium. Kehamilan ini dimulai sejak terjadinya proses nidasi. Pada hari ke-7, gumpalan tersebut sudah tersusun menjadi lapisan sel
yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di bagian dalamnya. Nah, sebagian besar manusia, proses kehamilannya berlangsung sekitar 40 minggu atau 280 hari. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran kita berikutnya. Selamat pagi.